pertama adalah Mesir. Mesir mengakui secara de facto kemerdekaan Indonesia pada tanggal 22 Maret 1946. Dukungan terhadap kemerdekaan Indonesia ini dikarenakan persamaan agama, senasib sepenanggungan, dan juga banyak orang Indonesia yang belajar di Mesir. Pada tanggal 10 Juni 1947 ditandatangani perjanjian persahabatan antara Agus Salim, yaitu wakil dari Indonesia, dan Fahmi Norsi Pasha, yaitu wakil dari Mesir. Sebelumnya, Mesir juga mendorong Liga Arab untuk mengakui kemerdekaan Indonesia. Aksi nyata lain yang dilakukan Mesir dalam rangka mendukung kemerdekaan Indonesia adalah melakukan aksi pemboikotan para buruh di pelabuhan Port Said dan juga terusan Suez terhadap kapal-kapal Belanda, penutupan hubungan diplomatik dengan Belanda, dan juga pembentukan perangkat kesehatan untuk menolong korban agresi militer Belanda. Selanjutnya ada negara India, yaitu salah satu negara yang membantu Indonesia untuk mendapat pengakuan secara internasional atas kemerdekaannya. Mengapa India ini dapat membantu Indonesia? Karena India merasa sudah memiliki hubungan yang lama dengan Indonesia, karena merasa memiliki nasib yang sama dengan Indonesia, yaitu berjuang untuk lepas dari imperialisme Belanda. Setelah keduanya merasa memiliki nasib yang sama, kedua negara ini menjalin hubungan dengan baik karena memiliki pandangan politik yang serupa. Setelah merdeka, Indonesia mengirim bantuan ke India berupa beras sebanyak 500.000 ton melalui pelabuhan Probolinggo. Bantuan tersebut diberikan kepada India yang mengalami krisis. India membalas bantuan tersebut dengan mengadakan konferensi New Delhi pada tanggal 20 sampai 25 Januari 1945. Agus Salim kembali hadir sebagai delegasi Indonesia dalam konferensi New Delhi. Konferensi ini sendiri didatangi oleh negara-negara sahabat seperti Burma, Iran, Australia, Arab Saudi, dan lain-lain. Hasil pertemuan tersebut membuahkan risalah untuk diajukan kepada PBB. 3 pokok rekomendasi tersebut meliputi: yang pertama, melakukan gencatan senjata; yang kedua, Belanda membebaskan semua tawanan politik Republik Indonesia dan mengembalikan pertahanan Republik Indonesia ke Yogyakarta; dan yang terakhir, mengadakan perundingan di bawah UNCL. Selanjutnya ada dukungan dari negara Australia. Simpati Australia terhadap perjuangan bangsa Indonesia ditandai dengan pernyataan dari Menteri Luar Negeri Australia ketika berkunjung ke Amerika Serikat. Pemerintah Australia juga berupaya menghalang-halangi upaya Belanda dalam menegakkan kolonialismenya di Indonesia pada kurun waktu 1945 sampai 1949. Kapal-kapal Belanda tidak diberi bahan bakar dan para pekerja pelabuhan tidak mau menaikkan muatan barang persediaan ke atas kapal Belanda. Ketika terjadi pelanggaran hasil perjanjian Linggarjati yang ditandai dengan agresi militer pertama, pemerintah Australia segera membawa kasus tersebut pada sidang PBB. Komisi Tiga Negara atau KTN dibentuk atas dasar hubungan baik dan dukungannya atas perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Indonesia memilih Australia sebagai wakilnya dalam KTN. Pemerintah Australia juga berbicara keras ketika terjadi agresi militer Belanda kedua. Wakil Australia di PBB berbicara lebih lantang menantang aksi tersebut. Australia juga menjadi anggota United Nations Committee of Indonesia, meminta Amerika menggunakan pengaruhnya mendesak Belanda agar segera menyelesaikan perundingan tersebut. Pada akhir Januari 1949, Dewan Keamanan PBB menuntut pembebasan anggota Kabinet Republik Indonesia, pembentukan suatu pemerintah sementara, dan penyerahan kedaulatan segera sebelum tanggal 1 Juli 1950. Lalu berikutnya ada respon Vatikan terhadap kemerdekaan Indonesia. Vatikan merupakan negara Eropa pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia pada tanggal 6 Juli 1947. Pengakuan Vatikan atas pengakuan kedaulatan adalah dengan adanya pembentukan Apostolic Delegate atau kedutaan besar di Jakarta. Kenapa Vatikan mendukung Indonesia? Karena Vatikan merasa kesamaan prinsip kenegaraan dengan Indonesia. Ada 5 prinsipnya. Yang pertama, mendukung terciptanya perdamaian dunia. Yang kedua, menolak pandangan ateisme dunia. Yang ketiga, mendukung terapnya kerukunan antar umat beragama di dunia. Yang keempat, menciptakan keadilan sosial bagi manusia. Yang kelima, memelihara kesejahteraan seluruh umat manusia. Lalu, awal mulanya Vatikan adalah dengan adanya tokoh bernama Albertus Sugi Pranata.
salah satu tokoh Katolik yang sangat besar jasanya dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Beliau ini juga dikenal sebagai tokoh yang mendorong terjadinya pengakuan kedaulatan oleh Tahta Suci Vatikan. Lalu, Albertus Suji Pranata dikonsekrasikan sebagai Vikaris Apostolik dari Vikariat Apostolik Semarang. Lalu, Sugi Pranata membantu menyelesaikan pertempuran 5 hari dan menuntut agar pemerintah pusat mengirim seseorang dari pemerintah untuk menghadap ke Semarang. Lalu Sugi Pranata pindah ke Yogyakarta. Selama Revolusi Nasional itulah, Sugi Pranata berusaha untuk meningkatkan pengakuan Indonesia di dunia luas dasar dan meyakinkan orang Katolik untuk berjuang demi negaranya. Sugi Pranata berhasil menembus blokade Nika Belanda untuk melakukan diplomasi dengan Tahta Suci Vatikan. Respon Tahta Suci Vatikan sangatlah positif terhadap kegiatan Sugi Pranata. Buktinya dengan adanya Tahta Suci Vatikan menunjuk delegasi apostolik George Marie Joseph sebagai penghubung Vatikan dengan Republik Indonesia. Dukungan Tahta Suci Vatikan terhadap kemerdekaan Indonesia dapat dikatakan bersifat simbolik. Artinya, berdasarkan dukungan tersebut, secara moral, bangsa-bangsa Barat yang sebelumnya sangat mendukung aksi Hindia Belanda perlahan mengubah posisinya menjadi netral. Vatikan secara de jure melakukan hubungan diplomatik secara resmi dengan Republik Indonesia setelah mendirikan Apostolic Internunciature di Jakarta pada tahun 1950. Oke, selanjutnya kita akan membahas peran PBB dalam pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh internasional. Peran terbesar PBB dalam sejarah Indonesia, terutama pasca kemerdekaan, lebih banyak mengurus penyelesaian masalah antara Belanda dan Indonesia. Saat terjadi agresi militer pertama, PBB mengeluarkan rekomendasi untuk membuat Komisi 3 Negara, yaitu KTN. Setelah itu, PBB berperan pada pembentukan badan perdamaian yang bernama United Nations Commission for Indonesia, yang tugasnya menggantikan KTN. Di PBB, Indonesia mengutus LN Palar menjadi wakil tetap RI. Palar berperan besar memperjuangkan agar Indonesia mendapat pengakuan internasional. Ia pun berhasil mengantar Indonesia menjadi anggota PBB.